Shalom kasih Kristus, sepertinya hari-hari yang kita lalui terasa begitu cepat. Terasa belum lama berkumpul, bercanda bersama anak-anak dan sekarang candaan anak-anak kita yang lucu sudah tidak terdengar lagi. Kekasih Kristus, mulai hari ini sampai 1 pekan ke depan, saya akan membawa kita semua untuk mengembangkan cara berpikir kita. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Agar kita dapat mengembangkan cara berpikir kita, maka kita perlu menyelami cara berpikir Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan hari ini Engkau mengisi kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dibawa untuk memahami kebenaran-Mu dengan begitu luar biasa. Sehingga kami dapat membawa satu kehidupan yang mengerti tentang pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menyelami cara berpikir Tuhan. Dalam Efesus 3 ayat 20 demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kasih Kristus, banyak orang mengatakan bila kita mengiring Tuhan berarti kita harus mengikuti kebenaran firman-Nya. Dan firman-Nya sama dengan pikiran Tuhan. Jadi dengan demikian kita seharusnya membiasakan diri untuk menyelami cara berpikir Tuhan. Karena untuk membangun cara berpikir seperti Kristus itu bukanlah hal yang mudah. Mengapa itu bukan sesuatu yang mudah? Karena kita dilahirkan dalam daging, di mana tempat yang kita diami bukannya sorga, tetapi dunia. Maka secara otomatis, pola pikir yang bertumbuh dalam hidup kita adalah berbau kedagingan dan duniawi. Untuk memiliki cara berpikir Tuhan, mau tidak mau kita harus bergaul erat dengan Tuhan. Melalui pergaulan erat inilah kita dapat menyelami cara berpikirnya Tuhan. Dan untuk terjadinya perubahan cara berpikir pasti membutuhkan sarana dan waktu. Sarana bergaul erat dengan Tuhan melalui persekutuan yaitu membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan, mungkin salah satunya ialah renungan melekat dalam Tuhan. Untuk memiliki cara berpikir Tuhan juga membutuhkan waktu. Karena kita masih memiliki kehidupan lama di mana mindset atau pola pikir dunia yang sudah berurat dan berakar tidak mudah untuk berubah. Dan untuk mengubahnya tidak bisa secara instan tetapi butuh waktu. Walau untuk dapat menyelami cara berpikir Tuhan itu tidak mudah, bukan berarti boleh kita abaikan atau hindarkan. Kasih Kristus, harus ingat, dalam menjalani kehidupan banyak perkara-perkara yang tersembunyi, bahkan peristiwa demi peristiwa tidak dapat diperkirakan. Bila ini terjadi, kita membutuhkan jalan keluar, membutuhkan ketenangan, membutuhkan penghiburan, semangat, juga membutuhkan ide-ide kreatif. Semua ini akan kita dapatkan bila kita memiliki pikiran Kristus, dan untuk memilikinya kita perlu melekat dengan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita semua dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Untuk merubah dan membersihkan cara pikir kita yang hitam karena tercemari oleh cara berpikir dunia, kita harus menempatkan pikiran dan perasaan sama dengan Kristus. Dan hal ini diperlukan perjuangan, yaitu dengan memasukkan hal-hal yang jernih, maksudnya kebenaran sesering mungkin. Bila pikiran kita diumpamakan satu buah gelas yang terisi dengan air yang hitam, dan untuk merubahnya maka kita perlu memasukkan air yang jernih, yaitu kebenaran, sesering dan sebanyak mungkin, maka dengan sendirinya air di dalam gelas tersebut akan berubah yang awalnya berwarna hitam menjadi jernih. Itulah kenapa setiap orang percaya harus benar-benar mengenal kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki, supaya proses pembaharuan itu bisa terjadi setiap hari. Untuk mengenal kebenaran yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka setiap kita harus masuk dalam proses belajar kebenaran dengan tekun setiap hari.
hal yang harus kekasih Kristus ketahui, di mana salah satu yang diubahkan Yesus dalam hidup kita melalui kematiannya di kayu salib adalah mengubah cara berpikir kita. Tuhan tidak menghendaki cara berpikir kita sendiri menghancurkan kita. Sesungguhnya Tuhan telah melengkapi dengan segala sesuatunya untuk kita dapat menjalani kehidupan. Tuhan memberikan potensi, ide-ide kreatif, dan perasaan ingin bertumbuh atau maju dalam diri kita. Untuk dapat menggambarkan cara berpikir seperti ini mungkin sesuatu yang sulit dan itu belum dapat dijangkau oleh cara berpikir kita. Jadi ketika kita sulit menyelami cara berpikir Tuhan dalam firman-Nya, masuklah dengan kerangka berpikir atau alur berpikir dari Tuhan terlebih dahulu. Maka kita akan dapat mengembangkan cara berpikir sehingga kita dapat mengeluarkan potensi diri, ide-ide kreatif yang mengarah untuk mengalami pertumbuhan. Kekasih Kristus, kita harus menanggalkan cara hidup kita yang lama, diubah dengan cara berpikir yang baru, yaitu dengan mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, di mana ini bentuk dari penundukan diri secara penuh dalam kedaulatan dan dominasi Allah. Berarti kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan sikap demikian kita disebut anak Allah. Roma 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat firman yang disampaikan hari ini, di mana kami terus dibawa untuk menyelami cara berpikir-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau, dan kami juga dibawa terus untuk berakar dalam kebenaran firman-Mu, di mana firman terus memperkaya kehidupan kami dan keimanan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.